Hai guys, kami dari kelompok Yepi. Ada saya, Astudin Henry. Saya Nisa Putri, saya Dea Putra Mawati, saya Silvani, Saya dan Rehan Suprapto. Dan juga ada Akila yang bakalan hadir hari ini karena ada satu urusan lah. Jadi dia akan zoom nanti bareng kita. Oke, hari ini kita mau bahas film yang menarik banget nih, yang ikonik banget. Namanya film Kartini. Gue mau nanya dong ke Dea, ya kan sebagai perempuan. Ini dong pendapat lu nih tentang film Kartini itu gimana sih? Nah, oke ya. Hmm. Seperti biasanya kalau kita dengar kata-kata Kartini kayak apa ya? Tahu pahlawan yang kebaya gitu kan? Iya tahu. Nah, apa yang lu tahu yang kata-kata habis gelap terbitlah Gitulah. terang. Nah, itu Ya. kayak menggambarkan tuh perempuan tuh nggak bisa tuh diinjek-injek sama cowok terus. Nah, kita tuh bisa berpendidikan tinggi kayak ini. Sekarang saya kan lagi kuliah gitu ya, masuk ke perguruan tinggi. Nah, cewek itu bisa, nggak harus kayak apa namanya, kita tuh nanti kalau udah berpendidikan tinggi tuh kayak nanti ujung-ujungnya tuh jadi istri di dapur gitu ya ya, gitu kan. banyak statement kayak gitu ya. Iya, Itu sih yang apa ya, statement paling bodoh sih. Kayak ya kita mau berpendidikan ya kan biar pinter gitu loh. Ya gue setuju banget sih, dari film ini kita bisa lihat nih, ini bukan sekedar film saja loh. Kita bisa lihat tuh dari perjuangan Kartini ya. Lihat, kita bisa lihat nih mereka bertiga. Saudara di titik saat ini kuliah. Ini semua karena perjuangan Kartini. Kalau Kartini nggak berjuang mungkin ya seperti dulu-dulu, nggak sampai sekarang saat ini. Betul gak sih? iya betul Kita banget. masih dikekang. Kita masih dikekang. Kita pasti nggak boleh nih kayak kita mau bebas berekspresi sendiri itu nggak bisa. Bahkan ya katanya keluar rumah aja nggak boleh. Ih, masa dikurung? Iya, kita cewek, kita bukan Apalagi tahanan. ini yang apa namanya, perempuan tuh nikah usia dini Hmm. itu juga sih parah banget kalau Pernikahan misalnya dini kita kalau misalnya kita masih ada di titik belum bisa sampai kuliah gitu. Kalau istilahnya buat saat ini tuh grooming gak sih? Iya. Ya, grooming ya. Ya, grooming. Betul banget. Dalam film berikut kita bisa menganalisis hak dan kewajiban. Pertama, hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua, hak menyampaikan pendapat. Yang ketiga, hak mendapatkan perlakuan yang adil. Dan yang terakhir, hak menentukan masa depan. Untuk kewajibannya, yang pertama menghormati orang tua dan adat. Yang kedua membantu sesama. Yang ketiga menjaga martabat diri. Dan yang terakhir mengabdi kepada bangsa. Oke, jadi kita langsung bahas aja ke isi dari filmnya gitu. Jadi sebenarnya yang kalian lihat dari filmnya itu konflik utamanya tuh apa sih dari film Kartini ini? Konflik utamanya tuh bentrok sama keinginannya si Kartini sama adat. Kan dulu kan pakai sistem feodal Jawa ya. Kayak kita perempuan tuh harus di rumah aja, nggak boleh berpendapat kayak gitu. Terus pokoknya kayak dikurung gitu lah si Kartininya. Tapi si Kartini ini marahnya tuh nggak marah-marah gitu loh, tapi dia menyuarakan lewat kata-kata pakai suratnya. Kalau kita mah udah beda lagi nggak sih? Kita udah mencak-mencak kali ya. Iya bener banget. Apalagi kayak apa ya, kita nggak boleh keluar, nggak boleh sekolah, kayak aduh gila gabut banget gak sih? Bosen di rumah juga. Kayak zaman sekarang aja tuh ya, lihat aja. Sekarang kan kayak lebih bebas dari dulu gitu ya. Ini Iya. karena perjuangan Kartini juga kan. Kita bisa kayak gini, kita sampai di titik ini sebagai cewek. Iya kan? Iya, bener bener banget. Coba bayangin Iya. kalau misalnya zaman sekarang kita masih harus di rumah doang ya. Aduh, nggak kebayang nggak sih? Gak mau ah. Gabut banget ya. Ini kayak apa kalau nikah itu nentuin masa depan kita? Emang enggak kan? Dan ada yang gue suka banget nih dari film Kartini nih. Kenapa? Yang gue lihat tuh ya, dari film ini tuh hubungan dengan keluarganya tuh, ya kan. Misalnya ayahnya tuh sayang banget sama Kartini, tapi karena adat ya jadi nggak bisa ngelindungi dia. Dan juga karena juga ibunya juga nggak bisa apa-apa kan. Dan yang paling menarik, kasihan juga, jujur kasihan banget. Dan hal yang paling menariknya juga hubungan si ibunya, pokoknya keluarganya ini dengan Rokmini dan Kardina ya kan. Nah, jadi tuh di filmnya itu kayak
benar-benar apa ya, Rukmini sama Kardinahnya tuh support sistemnya banget gitu loh. Kayak misalnya Iya. gimana sih kalau kakak atau adik kita gitu, itu tuh kan pasti jadi support sistem keluarga juga kan. Apalagi sesama perempuan, gimana sih, nggak enak banget kalau misalnya di rumah berjam-jam atau kayak berhari-hari nggak boleh keluar, nggak boleh ini itu gitu. Sebenarnya mereka juga udah muak banget nggak sih, cuma karena adat mau gimana lagi gitu ya kan. Ya, oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan terakhir. Jadi setelah kalian nonton film Kartini itu apa yang bisa kalian pelajarin dari film itu? Buat aku tuh perubahan tuh nggak butuh kekuatan besar, cuma kita cukup butuh keberanian kecil aja buat ngemulai. Karena perubahan tuh kan dimulai dari langkah kecil kan. Terus Kartini juga ngajarin kalau satu suara itu bisa ngegerakin semua Iya, hati. benar. Kan. Nah, Kartini kan melawan kan. Melawan tuh bukan berarti marah gitu loh, tapi memperjuangkan hal yang Hasil, iya. benar. Gitu. Dan kalau misalkan lo dikasih kesempatan nih untuk ngomong sama Ibu Kartini ya kan, lu mau ngomong apa sih ke Ibu Kartini? Mau ngasih apa sih yang lu rasain ke Kartini? Lu mau ngomong apa aja sih gitu? Nah, oke ya. Nah, aku kan sebagai cewek nih ya, kayak yang jelas tuh berterima kasih banget sih sama Kartini. Karena kita sebagai cewek bisa bersuara, kita bisa bermimpi, kita bisa belajar. Ya kan itu berkat Kartini. Yang paling penting nih ya, yang pengen gue omongin sama Kartini tuh kayak perjuanganmu tuh belum selesai. Kami masih ingin melanjutkan perjuanganmu sampai sekarang. Ya kan? Nah, karena menurut gue kesetaraan gender sekarang tuh belum tercapai ya, masih banyak apa ya, yang boleh jadi contohnya yang boleh jadi pemimpin tuh cowok doang gak sih kebanyakan. Nah itu dia tuh. Oke. Teman-teman, dari film Era Kartini kita belajar satu hal penting, bahwa terang selalu datang, asal ada yang berani menyalakan cahaya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat belajar dan berpikir bebas. Karena seperti kata Kartini, habis gelap, terbitlah terang. Bye-bye.